Diduga gelapkan mobil debitur, oknum DC diciduk. Gasak motor petani, 2 sejoli babak belur. Stang ditendang, motor keyless dicuri. Diduga kerap buat onar, remaja diamankan polisi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, diduga terlibat sindikat penggelapan mobil dengan modus overkredit. Seorang oknum debt collector di Kota Metro Lampung diringkus Satreskrim Polres Metro. Modus pelaku dengan cara overkredit tanpa prosedur yang sah sehingga merugikan korban ratusan juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro menangkap seorang pria berinisial AU, oknum debt collector yang diduga menjadi bagian sindikat penggelapan kendaraan. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan usai polisi menerima laporan dari salah seorang korban. Aksi penggelapan ini bermula saat tersangka menawari korban pemilik mobil skema overkredit dengan iming-iming keuntungan. Namun setelah kendaraan diserahkan, tersangka justru mengalihkan unit kendaraan ke pihak lain secara ilegal sejak tahun 2024 silam. Naasnya, korban masih harus menanggung kewajiban angsuran bulanan saat kendaraan sudah berpindah tangan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 285 juta rupiah. Ini merupakan seorang debitur mobil Innova tahun 2017, di mana dia ingin melakukan overkredit terkait mobil Innova tersebut, lalu ditawarkanlah oleh saudara inisial MA alias Ari tersebut dengan iming-iming akan dilakukan overkredit dengan sebuah keuntungan. Petugas juga menyita barang bukti berupa dokumen transfer dan catatan transaksi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan dijerat pasal 378 serta 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi nekat 2 sejoli menggasak sepeda motor milik petani di Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat berakhir tragis. Kedua pelaku babak belur dihakimi massa usai dipergoki dorong motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Rekaman video amatir memperlihatkan warga mengamankan sepasang muda-mudi berinisial MY dan RW. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Kedung Sari pada Selasa 24 Februari 2026. Insiden bermula saat korban beraktivitas di sawah dan meninggalkan motornya yang terparkir di pinggir jalan. Korban curiga melihat motornya dibawa pelaku. Korban yang curiga melihat motornya dibawa pelaku langsung mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban berhasil menghadang pelaku. Massa yang emosi langsung menghakimi keduanya hingga terluka cukup parah di bagian wajah. Kronologinya seperti gini ya, saya pagi-pagi pergi ke sawah, nyemprot. Habis 2 tank tuh kan saya tuh berhenti, pas tengok ke jalan, motor saya tuh ada yang bawa, baru antara jarak 2 meteran lah. Terus saya kan teriak, sambil lari-lari tuh, tank aja sempat dibanting kemana itu, di tengah-tengah kotakan padi kali. Oh, Bapak kejar, terus tertangkap di mana, Pak? Dikejar tuh, tertangkap di Desa Kedung Sari, baru masuk di blok itu Pak, Karanganyar apa Mekar. Berarti motor Bapak ini diruksak pakai kunci letter T ya Pak? Iya. Tugas dari Polsek Ligung yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek guna menghindari aksi anarkis lanjutan. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor serta sebuah kunci letter T sebagai barang bukti. Hingga saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polsek Ligung. Pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor jenis Matic yang menggunakan kunci keyless di Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku nekat menendang paksa bagian stang motor korban, lalu membawanya pergi pada siang hari.
Dari rekaman kamera CCTV, nampak 1 dari 4 pelaku langsung menyasar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di halaman klinik Jalan KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur, Minggu 22 Februari 2026 siang. Pelaku menggasak motor dengan cara menendang paksa bagian stang motor lantaran sepeda motor menggunakan kunci keyless. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku mampu menggasak motor tanpa diketahui korban maupun warga, meski kondisi tengah ramai. 4 orang, kebetulan motornya ada 2. Cepat sekali, nggak sampai berapa detik udah langsung ambil. Lu menggunakan alat nggak? Tidak menggunakan alat, paling pakai tangan sama kaki aja sih digituin. Oh, dipatahin? Iya, dipatahin. Tuh. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nandityo, jurnalis Info TV, melaporkan. Diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga kompleks perumahan Villa Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah beserta pelontarnya sebagai barang bukti. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas juga menemukan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan barang ini akan digunakan menyerang warga atau kelompok lain usai sholat tarawih. Penggeledahan ini merespon laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. 2 orang mahasiswa asal Malaysia diamankan petugas setelah kedapatan membawa 17 cartridge berisi narkoba berupa ganja cair. Polrestabes Palembang mengungkap peredaran narkotika 2 mahasiswa asal Malaysia melalui operasi Pekat Musi 2026. Petugas mengamankan tersangka berinisial MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Petugas menemukan 7 buah cartridge yang mengandung zat THC dan etomidate atau narkotika jenis ganja cair yang hendak didistribusikan ke kota Jambi. Petugas kemudian mengamankan SA di kota Jambi dan mengamankan 10 buah cartridge serupa. Polisi menyita 10 paket cartridge tambahan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 17 unit. Dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA. Dan mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Seluruh barang bukti akan segera dimusnahkan guna melengkapi berkas perkara persidangan. Para tersangka kini terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga gunakan plat nomor palsu, seorang pengemudi mobil terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Usai dihentikan polisi, pengemudi nekat melawan arus hingga menghantam pengendara lain.
Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik minibus diamuk massa di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di dekat halte busway Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Februari 2026 sore. Insiden ini bermula saat minibus ini hendak dihentikan petugas di wilayah Gunung Sahari karena diduga menggunakan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri dan nekat melaju melawan arus. Pelaku berhenti usai menghantam pengendara yang datang dari arah berlawanan. Pengendara lain yang kesal merusak kaca belakang mobil pelaku. Pengemudi mobil berinisial HM yang masih berusia 24 tahun kini telah diamankan pihak kepolisian. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bea Cukai berhasil menindak 249 juta batang rokok ilegal pada Januari 2026. Angka ini melonjak hampir 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara melaporkan capaian signifikan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menindak peredaran rokok ilegal pada Januari 2026. Total rokok ilegal yang disita mencapai 249 juta batang, melonjak 295,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut diperoleh dari 1.243 penindakan, meningkat 53,8% dari 808 penindakan pada Januari 2025. Lonjakan disebabkan penggerebekan gudang rokok ilegal di Pekanbaru Riau yang dilakukan DJBC bersama aparat penegak hukum. Di Januari 2026 ini meningkat menjadi 249 juta rokok ilegal yang ditangkap oleh Bea Cukai. Dan tentu ini adalah soliditas Bea Cukai yang kita harapkan akan berlangsung terus ke depan. Kemudian dapat menemukan gudang ini dan melakukan penangkapan penindakan yang sangat besar di gudang tersebut. Dan kita berharap akan terus dilakukan ke depannya sehingga kita makin baik dalam pengawasan maupun pengumpulan penerimaan negara. Selain rokok ilegal, penindakan terhadap narkotika juga meningkat dari 0,1 ton pada Januari 2025 menjadi 0,21 ton pada Januari 2026. Suhasil menekankan pencapaian ini berkat kinerja tim DJBC baru yang dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Polri memastikan penanganan kasus kekerasan yang menyebabkan tewasnya seorang pelajar di Tual, Maluku dilakukan secara tegas dan transparan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Sir menyampaikan oknum Brimob Bribda Masias Victoria Siahaya telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan tengah menjalani proses pidana. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Sirait menyampaikan proses kode etik terhadap Bribda Masias Victoria Siahaya telah dilaksanakan. Dalam sidang kode etik yang bersangkutan diputuskan menerima sanksi, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Joni menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran berat. Selain proses kode etik, penanganan pidana juga terus berjalan. Berkas perkara telah diserahkan tahap pertama kepada Kejaksaan Negeri Tual pada 24 Februari 2026. Terhadap tersangka dikenakan pasal 76C, Jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 46 ayat 3 KUHP. Ancaman pidana maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Insiden yang di Tual, proses kode etik sudah dilakukan
Dan sebagaimana rekan-rekan ketahui, sudah dirilis juga oleh Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu bernama MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara untuk proses penyidikannya, berdasarkan laporan polisi LPB 32 2 Romawi 2026 Satreskrim SPKT Polres Tual Polda Maluku tertanggal 19 Februari 2026 untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026. Adapun sangkaan pasal yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Seorang teknisi Wi-Fi menjadi korban pencurian sepeda motor di Jalan Sumber Rezeki, Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Selasa 22 Februari 2026 malam. Motor dicuri saat korban sedang memperbaiki jaringan di rumah warga. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan dua orang pelaku pencurian sepeda motor sedang beraksi di Jalan Sumber Rezeki, Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa 22 Februari 2026 pukul 7.59 waktu Indonesia Barat. Satu unit sepeda motor dibobol dan dibawa lari pelaku saat pemiliknya yang merupakan seorang teknisi Wi-Fi sedang memperbaiki jaringan. Mengetahui kendaraannya hilang, korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pondok Aren untuk ditindaklanjuti. Saat ini, kasus pencurian ini masih dalam penanganan petugas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi di sejumlah daerah di Indonesia. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 7 bayi berhasil diselamatkan. Dalam konferensi persnya, Direktur TPPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza, menyampaikan pengungkapan kasus berdasarkan laporan polisi tertanggal 21 November 2025. Nurul menyebut kasus perdagangan bayi ini terjadi di sejumlah wilayah, diantaranya Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan, Kepulauan Riau, hingga Papua. Dari hasil pengembangan penyidikan, Nurul menyatakan bahwa telah menetapkan 12 orang tersangka yang terdiri dari 8 orang kelompok perantara dan 4 orang dari kelompok orang tua. Para tersangka diduga menjalankan aksi dengan memanfaatkan media sosial serta TikTok dan Facebook untuk menawarkan bayi secara ilegal. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau dan Papua. Yang saksi-saksi yang telah diperiksa oleh kami sebanyak 60 orang yang terdiri dari ahli pidana, kemudian dari rumah sakit, kemudian juga dari pihak perbankan serta saksi-saksi lainnya. Kemudian modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kini 12 tersangka yang berhasil ditangkap dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda sebanyak 600 juta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Sekelompok pemuda di Garut, Jawa Barat mendadak viral setelah nekat ugal-ugalan menggelar balap liar dengan menutup 2 jalur utama kawasan Ibrahim Aji Garut. Polisi kini tengah memburu pelaku balap liar dan gencar lakukan patroli.
Beginilah perilaku sekelompok oknum pemuda asal Garut, Jawa Barat pada siang hari di bulan puasa. Mereka gagah-gagahan menutup dua jalan utama Ibrahim Aji hanya untuk menggelar balap liar. Selain balap liar sepeda motor, di sisi jalan lain mereka juga menggelar balap mobil dan dianggap membahayakan pengendara lain dan mengganggu ketertiban umum. Aparat kepolisian Polres Garut yang mendapatkan informasi melakukan pemeriksaan di lokasi. Namun saat polisi tiba, kondisi jalan sudah lengang. Diduga para pelaku balap liar telah bubar. Melaporkan melaksanakan patroli tepatnya di Jalan Ibrahim Aji ini guna mengantisipasi yang akan melaksanakan trek-trekan maupun balap liar. Kini para pemuda tersebut menjadi orang yang paling dicari polisi. Para pembuat onar dianggap telah mengganggu ketertiban dengan cara menutup jalan umum tanpa izin demi bisa menggelar balap liar. Patroli pun gencar dilakukan guna mengantisipasi kejadian balap liar. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dua kelompok remaja diduga terlibat tawuran saat menjelang waktu sahur di Kampung Panayagan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Akibatnya, satu dari dua korban yang terluka kehilangan 3 jari tangannya akibat sabetan senjata tajam. Tawuran terjadi di Kampung Panayagan, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu pukul 2 dini hari. Dua kelompok remaja yang seharusnya bersiap menyambut sahur justru terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Dua remaja menjadi korban kebrutalan dalam peristiwa ini, yakni Aldo, 15 tahun, seorang pelajar SMA yang mengalami 3 jari tangan putus terkena sabetan celurit. Sedangkan Adam, 14 tahun, pelajar SMP, mengalami luka robek pada bagian punggung. Dua korban dievakuasi ke Puskesmas Bandung guna mendapatkan penanganan medis intensif. Pasca kejadian, personel kepolisian bergerak dan berhasil mengamankan 4 orang remaja asal Kecamatan Bandung dan Pamarayan yang diduga kuat terlibat dalam aksi ini. Selain para remaja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor metik serta 11 senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan untuk melukai korban. Saat ini unit PPA Satreskrim Polres Serang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yang membawa sajam. Telah mengamankan 4 orang yang diduga telah melakukan aksi tawuran di daerah wilayah hukum Pamarayan. Peran mereka kami baru menduga, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih dalam lagi. Ini masih kita proses penyelidikan. Kalau korban sendiri yang sementara kami lihat ada yang luka di bagian belakang punggung dan yang satu putus di 3 jari tangannya. Untuk anak-anak yang ada di luar sana, saya mengedukasi atau memberikan saran terhadap orang tua agar memberikan perhatian khusus terhadap anaknya di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita lebih beristiqomah. Polisi mengimbau keras kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya, terutama pada malam hari guna mencegah terulangnya aksi serupa di bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Dua pemuda di Kota Metro Lampung diamankan warga usai beraksi bak koboi, mengacungkan senjata api sambil menyusuri gang. Meski sempat melawan saat diamankan, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Warga Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung, menggeruduk tempat kos yang diduga menjadi persembunyian dua pemuda yang meresahkan. Kedua pemuda yang diketahui berinisial LF dan AD menghebohkan warga dengan beraksi bak koboi menodongkan senjata api sambil berkeliling gang. Beruntung, petugas segera datang ke lokasi dan mengamankan kedua pemuda dari amuk massa. Berikut barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver serta 3 butir amunisi. Kepada petugas, keduanya mengaku senjata api ini diperoleh dari seseorang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Senjata dibeli dengan harga Rp500.000 dengan dalih menjaga diri. Dari mana? Dari hiburan malam di Mesuji. Berapa belinya? 500. 500 amunisinya beli dari? Langsung ada amunisi lah. Udah pernah dipakai? Belum. Tujuannya apa sih? Buat jaga-jaga aja bang. Kesel nggak? Masalah ini. Kesel bang. Kenapa waktu itu sampai bawa diri warga? Kita takut pak dikejar sama parang. Nggak ada. Kedua tersangka yang kita amankan, inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman, tentunya dengan senjata api tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
Dari Metro, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan berhasil gagalkan transaksi jual bayi yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku ditangkap saat hendak menyerahkan bayi berusia 6 hari di salah satu rumah sakit di Palembang dengan nilai transaksi mencapai 52 juta rupiah. Subdit PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan membongkar praktik perdagangan anak yang diunggah melalui media sosial Facebook. Penyergapan dilakukan di Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang saat proses serah terima bayi tengah berlangsung pada Minggu pagi. Berdalih faktor ekonomi, pelaku tega menawarkan darah dagingnya sendiri kepada calon pembeli seharga 52 juta rupiah. Pengungkapan berawal saat patroli siber menemukan unggahan mencurigakan pelaku. Jadi di sini berawal dari terduga pelaku ini inisial HA ini memposting di Facebook ini dengan tulisan seperti ini, menawarkan dengan ada nomor yang bisa dihubungi. Kemudian dari informan kami menghubungi nomor yang tertera di dalam Facebook tersebut. Kemudian dari informan ini berkomunikasi dengan pelaku, kemudian sempat putus komunikasi, kemudian pelaku ini menghubungi dengan nomor yang berbeda. Kemudian juga terjadi tawar-menawar di situ. Ya, di dalam chat ini ada semua bukti chat pelaku dengan informan kita. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, surat penyataan adopsi ilegal, serta rekaman CCTV rumah sakit. Saat ini sang bayi dalam perlindungan Polda Sumsel dan pelaku diamankan di Polda Sumsel. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bogor melibatkan 2 sepeda motor terluka. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Februari 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, salah satu sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas, motor yang melaju kencang diduga menyerempet kendaraan lain yang berada di depannya. Kedua motor berikut pengendara dan penumpangnya pun terjatuh ke jalan. Sepeda motor yang diduga menyerempet dikendarai oleh 2 orang remaja, sedangkan motor lainnya ditumpangi 2 orang dewasa bersama seorang balita dan seorang bayi. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh. Pengendara motor diimbau agar selalu berhati-hati dan mematuhi batas kecepatan demi menghindari kecelakaan serupa. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Sungai Modu atas nama Sofiadi Temba Ganggu 46 tahun akhirnya menemukan titik terang. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore 24 Februari 2026 setelah tim penyelamat melakukan penyisiran intensif di sepanjang aliran sungai dan area sekitarnya. Korban ditemukan di titik koordinat yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari lokasi kejadian kecelakaan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak Polsek Haharu dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Penemuan ini mengakhiri masa pencarian yang telah berlangsung sejak Senin 23 Februari 2026 dan membawa duka mendalam bagi keluarga korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Operasi pencarian terhadap seorang lansia bernama Nasrullah 94 tahun yang hilang di kawasan hutan Dusun Kalia, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat berakhir duka. Korban Nasrullah ditemukan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 4 hari pada Selasa 24 Februari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi jatuh ke dalam jurang sejauh kurang lebih 450 meter dari titik terakhir korban dilaporkan hilang. Proses evakuasi berlangsung penuh kehati-hatian mengingat medan yang curam dan licin. Hingga pada pukul 15:20 waktu Indonesia bagian tengah, korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lokasi jurang menuju rumah keluarga untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan bersama unsur kepolisian, BPBD, TNI Polri, dan relawan akhirnya berhasil menemukan jasad seorang pria yang dilaporkan hanyut di aliran Sungai Asahan, Desa Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan. Kejadian ini bermula pada Minggu 22 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di mana korban atas nama Awaludin Nasution, 42 tahun, bersama rekannya sedang berenang di Sungai Asahan. Namun naas korban diduga kelelahan sehingga akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Rekannya korban tidak sempat menolong dikarenakan korban langsung hilang terseret arus. Di hari kedua pencarian pada Selasa 24 Februari 2026 sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, jasad korban akhirnya ditemukan berjarak sekitar 1 km dari awal korban hanyut. Selanjutnya, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk proses pemakaman sesuai dengan adat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi nekat dua sejoli menggasak sepeda motor milik petani di Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat berakhir tragis. Kedua pelaku babak belur dihakimi massa usai dipergoki dorong motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Rekaman video amatir memperlihatkan warga mengamankan sepasang muda-mudi berinisial MY dan RW. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Kedung Sari pada Selasa 24 Februari 2026. Insiden bermula saat korban beraktivitas di sawah dan meninggalkan motornya yang terparkir di pinggir jalan. Korban curiga melihat motornya dibawa pelaku. Korban yang curiga melihat motornya dibawa pelaku langsung mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban berhasil menghadang pelaku. Massa yang emosi langsung menghakimi keduanya hingga terluka cukup parah di bagian wajah. Kronologinya seperti gini ya, saya pagi-pagi pergi ke sawah, nyemprot. Habis 2 tank tuh kan saya tuh berhenti, pas tengok ke jalan, motor saya tuh ada yang bawa, baru antara jarak 2 meteran lah. Terus? Jadi saya kan teriak, sambil lari-lari tuh, tank aja sempat dibanting kemana itu, di tengah-tengah kotakan padi kali. Oh, Bapak kejar, terus tertangkap di mana, Pak? Dikejar tuh, tertangkap di Desa Kedung Sari, baru masuk di blok itu Pak, Karanganyar apa Mekar. Berarti motor Bapak ini diruksak pakai kunci letter T ya Pak? Iya. Tugas dari Polsek Ligung yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek guna menghindari aksi anarkis lanjutan. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor serta sebuah kunci letter T sebagai barang bukti. Hingga saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polsek Ligung. Pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor jenis Matic yang menggunakan kunci keyless di Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku nekat menendang paksa bagian stang motor korban lalu membawanya pergi pada siang hari. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 1 dari 4 pelaku langsung menyasar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di halaman klinik Jalan KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur. Minggu 22 Februari 2026 siang, pelaku menggasak motor dengan cara menendang paksa bagian stang motor lantaran sepeda motor menggunakan kunci keyless. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku mampu menggasak motor tanpa diketahui korban maupun warga, meski kondisi tengah ramai. 4 orang, kebetulan motornya ada 2. Cepat sekali, nggak sampai berapa detik udah langsung ambil. Menggunakan alat ya? Tidak menggunakan alat, paling pakai tangan sama kaki aja sih digituin. Oh, dipatahin? Iya, dipatahin. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nandityo, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Diduga kerap membuat keributan dan keresahan warga kompleks perumahan Villa Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah beserta pelontarnya sebagai barang bukti. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas juga menemukan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan barang ini akan digunakan menyerang warga atau kelompok lain usai sholat tarawih. Penggeledahan ini merespon laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor jenis Matic yang menggunakan kunci keyless di Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku nekat menendang paksa bagian stang motor korban, lalu membawanya pergi pada siang hari. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 1 dari 4 pelaku langsung menyasar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di halaman klinik Jalan KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur, Minggu 22 Februari 2026 siang. Pelaku menggasak motor dengan cara menendang paksa bagian stang motor lantaran sepeda motor menggunakan kunci keyless. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku mampu menggasak motor tanpa diketahui korban maupun warga, meski kondisi tengah ramai. 4 orang, kebetulan motornya ada 2. Cepat sekali, nggak sampai berapa detik udah langsung ambil. Dia menggunakan alat ya? Tidak menggunakan alat, paling pakai tangan sama kaki aja sih digituin. Oh, dipatahin? Iya, dipatahin. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nandityo, jurnalis Info TV melaporkan. 2 kelompok remaja diduga terlibat tawuran saat menjelang waktu sahur di Kampung Panayagan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Akibatnya 1 dari 2 korban yang terluka kehilangan 3 jari tangannya akibat sabetan senjata tajam. Tawuran terjadi di Kampung Panayagan, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu pukul 2 dini hari. 2 kelompok remaja yang seharusnya bersiap menyambut sahur justru terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. 2 remaja menjadi korban kebrutalan dalam peristiwa ini, yakni Aldo, 15 tahun, seorang pelajar SMA yang mengalami 3 jari tangan putus terkena sabetan celurit. Sedangkan Adam, 14 tahun, pelajar SMP, mengalami luka robek pada bagian punggung. 2 korban dievakuasi ke Puskesmas Bandung guna mendapatkan penanganan medis intensif. Pasca kejadian, personel kepolisian bergerak dan berhasil mengamankan 4 orang remaja asal Kecamatan Bandung dan Pamarayan yang diduga kuat terlibat dalam aksi ini. Selain para remaja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor Matic serta 11 senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan untuk melukai korban. Saat ini unit PPA Satreskrim Polres Serang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yang membawa sajam. Telah mengamankan 4 orang yang diduga telah melakukan aksi tawuran di daerah wilayah hukum Pamarayan. Peran mereka kami baru menduga, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih dalam lagi. Ini masih kita proses penyelidikan. Kalau korban sendiri yang sementara kami lihat ada yang luka di bagian belakang punggung dan yang 1 putus di 3 jari tangannya. Untuk anak-anak yang ada di luar sana, saya mengedukasi atau memberikan saran terhadap orang tua agar memberikan perhatian khusus terhadap anaknya di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita lebih beristiqomah. Polisi mengimbau keras kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya, terutama pada malam hari guna mencegah terulangnya aksi serupa di bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Dua pemuda di Kota Metro Lampung diamankan warga usai beraksi bak koboi, mengacungkan senjata api sambil menyusuri gang. Meski sempat melawan saat diamankan, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Warga Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung, menggeruduk tempat kos yang diduga menjadi persembunyian dua pemuda yang meresahkan. Kedua pemuda yang diketahui berinisial LF dan AD menghebohkan warga dengan beraksi bak koboi menodongkan senjata api sambil berkeliling gang. Beruntung, petugas segera datang ke lokasi dan mengamankan kedua pemuda dari amuk massa. Berikut barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver serta 3 butir amunisi. Kepada petugas, keduanya mengaku senjata api ini diperoleh dari seseorang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Senjata dibeli dengan harga Rp500.000 dengan dalih menjaga diri. Dari mana? Dari hiburan malam di Mesuji. Berapa belinya? 500. 500 amunisinya beli dari? Langsung ada amunisi lah. Udah pernah dipakai? Belum. Tujuannya apa sih? Buat jaga-jaga aja bang. Nyesel nggak? Ada masalah ini? Nyesel bang. Kenapa waktu itu sampai bawa diri warga? Kita takut pak dikejar sama parang. Nggak ada. Kedua tersangka yang kita amankan inisial L dan inisial A. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu senpi rakitan sejenis model revolver dengan 3 peluru di situ. Perbuatannya sendiri berupa modus pengancaman. Tentunya dengan senjata api tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga kompleks perumahan Villa Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah beserta pelontarnya sebagai barang bukti. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas juga menemukan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan barang ini akan digunakan menyerang warga atau kelompok lain usai sholat tarawih. Penggeledahan ini merespon laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. 2 orang mahasiswa asal Malaysia diamankan petugas setelah kedapatan membawa 17 cartridge berisi narkoba berupa ganja cair. Polrestabes Palembang mengungkap peredaran narkotika 2 mahasiswa asal Malaysia melalui operasi Pekat Musi 2026. Petugas mengamankan tersangka berinisial MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Petugas menemukan 7 buah cartridge yang mengandung zat THC dan etomidate atau narkotika jenis ganja cair yang hendak didistribusikan ke kota Jambi. Petugas kemudian mengamankan SA di kota Jambi dan mengamankan 10 buah cartridge serupa. Polisi menyita 10 paket cartridge tambahan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 17 unit. Dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di Kota Jambi.
Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan mendapatkan pemilik dari 10 gadget lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Seluruh barang bukti akan segera dimusnahkan guna melengkapi berkas perkara persidangan. Para tersangka kini terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga gunakan plat nomor palsu, seorang pengemudi mobil terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Usai dihentikan polisi, pengemudi nekat melawan arus hingga menghantam pengendara lain. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik minibus diamuk massa di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di dekat halte busway Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Februari 2026 sore. Insiden ini bermula saat minibus ini hendak dihentikan petugas di wilayah Gunung Sahari karena diduga menggunakan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri dan nekat melaju melawan arus. Pelaku berhenti usai menghantam pengendara yang datang dari arah berlawanan. Pengendara lain yang kesal merusak kaca belakang mobil pelaku. Pengemudi mobil berinisial HM yang masih berusia 24 tahun kini telah diamankan pihak kepolisian. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga terlibat sindikan penggelapan mobil dengan modus overkredit, seorang oknum debt kolektor di Kota Metro Lampung diringkus Satreskrim Polres Metro. Modus pelaku dengan cara overkredit tanpa prosedur yang sah sehingga merugikan korban ratusan juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro menangkap seorang pria berinisial AU, oknum debt kolektor yang diduga menjadi bagian sindikat penggelapan kendaraan. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan usai polisi menerima laporan dari salah seorang korban. Aksi penggelapan ini bermula saat tersangka menawari korban pemilik mobil skema overkredit dengan iming-iming keuntungan. Namun setelah kendaraan diserahkan, tersangka justru mengalihkan unit kendaraan ke pihak lain secara ilegal sejak tahun 2024 silam. Naasnya, korban masih harus menanggung kewajiban angsuran bulanan saat kendaraan sudah berpindah tangan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 285 juta rupiah. Ini merupakan seorang debitur mobil Innova tahun 2017, di mana dia ingin melakukan overkredit terkait mobil Innova tersebut, lalu ditawarkanlah oleh saudara inisial MA alias Ari tersebut dengan iming-iming akan dilakukan overkredit dengan sebuah keuntungan. Petugas juga menyita barang bukti berupa dokumen transfer dan catatan transaksi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan dijerat pasal 378 serta 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, modus penipuan dan penggelapan kendaraan dengan berkedok overkredit ilegal sangat merugikan masyarakat. Kurangnya ketelitian dan pemahaman terhadap prosedur resmi pindah tangan kendaraan menjadi celah bagi pelaku kejahatan. Untuk menghindari resiko terjerat sindikat penggelapan maupun kerugian finansial, masyarakat perlu mengetahui langkah aman dalam melakukan overkredit. Berikut beberapa tips overkredit kendaraan yang aman. Pertama, jangan pernah lakukan transaksi overkredit di bawah tangan atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa melibatkan pihak perusahaan pembiayaan. Kedua, selalu datangi kantor cabang leasing terkait untuk melakukan proses take over resmi agar status debitur dan tanggung jawab angsuran berpindah secara sah.
Ketiga, waspadai iming-iming keuntungan cepat atau uang ganti rugi yang tinggi dari oknum yang mengaku sebagai petugas lapangan atau debt collector. Keempat, pastikan Anda memiliki dokumen berita acara serah terima kendaraan yang sah sebagai bukti hukum bahwa unit sudah berpindah tangan dengan benar. Kelima, jika menemukan indikasi pemaksaan atau penipuan saat proses pengalihan kredit, segera hubungi call center resmi pihak pembiayaan atau laporkan ke pihak berwajib. Demikian beberapa tips over kredit kendaraan yang aman. Ingat, mengikuti prosedur resmi salah satu cara melindungi aset dan diri Anda dari jerat penipuan pengalihan tanggung jawab kendaraan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.